Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Techno. Buat lu yang lagi cari iPhone low budget yang masih recommended banget dan masih worth it buat dipakai beberapa tahun ke depan, ini jadi salah satu opsi yang paling tepat. Yap, iPhone 11. iPhone yang masih menjadi primadona sejak tahun 2021 kemarin. Alasannya simple sih, iPhone 11 ini masih menjadi primadona dan masih worth it banget buat dipakai di tahun 2022 ataupun 2023 mendatang. Pertama sih yang paling penting adalah masalah layar. Layar dari HP ini memang bukan yang terbaik, tapi cukup buat dipakai di tahun 2022. Dari segi ukuran udah cukup lumayan besar nih dan nyaman banget buat diajak nonton film karena layarnya sendiri memiliki diagonal sebesar 6,1 inch. Dalam kondisi apapun buat penggunaan daily use, scrolling TikTok ataupun buat nonton film ini udah cukup banget dan udah bisa diandelin banget. Apalagi dari segi panel yang udah pakai Liquid Retina IPS dengan resolusi 828 x 1792 pixel. Jadi buat kebutuhan nonton film ini udah kelihatan cakep dan tajam banget dari segi gambar dan juga kualitas warna. Dan yang perlu kalian tahu nih, panel Liquid Retina IPS itu bukanlah panel IPS biasa. Bukan seperti panel IPS yang ada di HP Android. Karena panel IPS yang dipakai di iPhone 11 ini alias Liquid Retina IPS. Susah ya nyebutnya ya. Alias Liquid Retina IPS itu mendekati dengan panel OLED. Jadi ya bisa dibilang warna dan kualitas detail hampir 11-12. Selain itu, iPhone 11 ini juga memiliki teknologi True Tone yang membuat warna dan kontras bisa disesuaikan dengan kondisi di sekitar. Misalkan di luar ruangan, kontrasnya bakal ditingkatkan, brightness-nya juga bakalan ditingkatkan sedikit. Namun kalau di dalam ruangan nantinya bakalan diturunkan kontras dan juga masalah saturasi warnanya. Perlu diingat juga buat teman-teman, buat yang suka beli iPhone second wajib hati-hati nih, karena banyak banget di luaran sana yang True Tone-nya itu udah mati dan juga diakalin agar bisa selalu on. Nah, saran gue kalau misalkan kalian pengen beli iPhone second, saran gue beli di Kamar Gadget aja sesuai dengan HP yang gue pegang di tangan saat ini. Ini gue beli di Kamar Gadget dan di sana tuh bener-bener berkualitas banget barangnya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran bisa langsung klik link yang ada di deskripsi karena itu langsung ke toko officialnya Kamar Gadget. Lalu untuk cara cek True Tone itu sebenarnya cukup gampang sih ya, gampang-gampang susah sih sebenarnya. Kalian tinggal nyalain aja fitur True Tone-nya. Nah, habis itu kalian pindah ke tempat yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya nih. Jika warna dan kontrasnya itu berubah, artinya True Tone-nya itu masih aktif. Ya, simpelnya kalau misalkan ada perubahan dari layar kalian, itu berarti True Tone-nya masih aktif. Tapi kalau misalkan layarnya tidak berubah sama sekali, entah itu dari kualitas kontras dan juga saturasi warna, kemungkinan besar layarnya sudah copotan atau pernah diganti, bukan spare part original lagi. Selain itu, yang saya suka dari HP iPhone, selain itu, tidak seperti kebanyakan iPhone yang ada di pasaran yang baterainya itu kerasa boros. Namun iPhone 11 ini memiliki kapasitas yang cukup besar, yaitu 3110 mAh, yang daya tahannya itu bisa sampai 6 jam kalau misalkan penggunaan normal. Saya pun juga udah tes nih HP untuk nemenin saya seharian dan hasilnya itu bisa bertahan 6 jam. Tapi perlu catatan kalau penggunaannya tidak maraton. Namun kalau misalkan penggunaan maraton mungkin bisa bertahan 4 jam aja. Tapi kalau misalkan penggunaan normal bisa bertahan 6-7 jam. Kecepatan chargingnya udah 20 watt, jadi nggak lama-lama banget ngisi HP di HP ini. Setengah jam udah keisi 50%. Selain itu, selain baterai juga performanya nih HP masih layak banget buat dipakai beberapa tahun ke depan. Walaupun memang SoC HP ini cukup lumayan lawas nih, tapi lu tahu sendiri lah, SoC Apple itu beda dengan SoC kebanyakan yang ada di pasaran yang bisa bertahan cuma 2-3 tahunan aja. Tapi Apple A13 Bionic ini dari iPhone 11 bisa bertahan sampai 5 tahun ya, minimal 5 tahun. Dan itu terbukti pas waktu saya cobain buat main sosial media. Wasus dah tuh, ngebut banget, anti adanya delay sama sekali. Nge-lag pun juga nggak ada. Foreclose apalagi. Main game juga oke banget lah dengan frame rate yang didapat. Contohnya buat main game Genshin Impact nih dengan settingan normal 60 fps, frame rate-nya itu stabil di angka 60 fps. Paling problematikanya adalah temperatur nih HP nggak terkontrol aja pas waktu main game. Contohnya buat main game Genshin Impact deh, belum 10 menit aja temperatur HP ini udah nyentuh di angka 40 derajat Celcius. Padahal itu settingan normal 60 fps loh, yang dimana settingan normal 60 fps HP ini tuh lancar jaya. Tapi suhunya itu bener-bener cukup lumayan kerasa nih HP. Ya mungkin ini menjadi kekurangan dari Apple A13 Bionic. Kekencengan tuh SoC. Secara performa memang iPhone 11 ini masih mumpuni banget nih. Kita bisa lihat dari skor AnTuTu-nya aja yang cukup lumayan tinggi buat HP di kelas harganya.
Alasan selanjutnya yang paling krusial adalah soal kamera. Nggak bisa dipungkiri lagi lah, kamera dari iPhone 11 yang punya hasil itu cukup lumayan bagus dalam setiap kondisi. Bisa lu lihat aja deh hasilnya. Walaupun kameranya cuma berkonfigurasi dual kamera dengan resolusi 12 megapiksel, dari segi detail kelihatan tajam, kontras dan saturasinya juga kelihatan mendukung banget. Dalam kondisi low light pun juga masih kelihatan cukup memadai banget nih. Dan yang terpenting, HP ini udah ada fitur mode malam alias night mode. Tidak seperti iPhone XR yang tidak memiliki fitur malam. Walaupun memang iPhone XR dan juga iPhone 11 itu kameranya hampir 11-12 buat hasilnya. Cuma bedanya iPhone 11 ini udah punya lensa ultrawide, jadi bisa menghasilkan foto yang lebih lebar. Oke teman-teman, ini adalah si perekaman kamera depan dari iPhone 11 di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa kalian nilai sendiri aja bagus atau enggaknya teman-teman. Oke, untuk hasil kamera belakangnya kurang lebih seperti ini. Bisa sampai 4K, cuman ini kita rekam di Full HD plus 30 fps. Dan ini bisa pindah-pindah lensa seperti biasa. Hasilnya juga kelihatan sangat stabil ya teman-teman. Jadi nggak usah diragukan lagi untuk hasil kamera dari iPhone 11 ini. Dan alasan yang terakhir sekaligus menjadi penutup video kali ini adalah masalah harga. Harganya sendiri iPhone 11 walaupun memang ada sedikit penaikan dan harganya masih tergolong stabil ya guys ya. Soalnya iPhone 14 Pro itu rilis harganya itu malah naik. Alhasil iPhone second itu harganya juga ikutan naik dan malah stabil. Yap, harganya sendiri iPhone 11 buat X Inter buat varian 64GB itu start price-nya itu di harga 6,2 jutaan. Tapi ada juga kok yang jual 6 jutaan bahkan di bawah 6 juta juga. Tapi saya nggak bisa ngejamin bakalan emailnya aman atau enggak kalau X Inter. Soalnya resiko X Inter saat itu besar banget, bisa keblok tuh email kalian. Maka dari itu rekomendasi saya belinya di Kamar Gadget biar ada garansi email seumur hidup juga. Jadi guys, itu dia alasan gua mengapa iPhone 11 ini masih menjadi salah satu HP yang primadona buat dipakai di tahun 2023 mendatang. Karena HP ini juga memiliki desain yang nggak norak-norak banget, nggak jadul-jadul banget. Desain kayak gini tuh desain yang keren menurut saya. Apalagi warna yang gue pilih ini, gue pilih warna purple dan ini kelihatan beda banget seperti iPhone yang ada di pasaran saat ini. So misalkan kalian punya pendapat lainnya atau punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar aja. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @darmintekno. Jika teman-teman menginginkan teman-teman kita, Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Bagus sih ini HP.